Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan tentang metode fuzzy logic. Metode fuzzy logic pertama dikenalkan oleh seorang Lutfi Asger Zaid melalui tulisannya tentang teori himpunan fuzzy pada tahun 1965. Lutfi Zakir Zaid ini adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran dari Universitas California, Berkeley. Meskipun logika fuzzy dikembangkan di Amerika, namun metode ini lebih populer banyak diaplikasikan secara luas oleh praktisi Jepang dengan mengadaptasikannya ke bidang kendali atau kontrol hingga intelijensi buatan. Produk elektronika buatan Jepang yang banyak seperti mesin cuci, AC, dan lain-lain juga menerapkan prinsip logika fuzzy. Untuk pengertiannya, dalam istilah bahasa Inggris disebut fuzzy logic merupakan bentuk logika bernilai banyak yang memiliki nilai kebenaran variabel dan bilangan real antara 0 dan 1. Dalam sistem kecerdasan buatan AI, logika fuzzy digunakan untuk meniru penalaran dan kondisi manusia. Logika fuzzy ini merupakan pengembangan dari logika biner. Logika biner hanya memiliki dua nilai kebenaran, yakni 0 dan 1. Logika fuzzy memasukkan 0 dan 1 sebagai nilai kebenaran ekstrim, tetapi dengan berbagai tingkat kebenaran menengah. Logika fuzzy dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau bahasa alami, tujuannya untuk menjembatani bahasa mesin dan presisi dengan bahasa manusia, yang menekankan pada makna atau arti signifikanse. Logika fuzzy ini umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian atau uncertainty, ketidaktepatan, unspecified atau noisy, dan sebagainya. Mengapa logika fuzzy ini diperlukan? Antara lain yaitu konsepnya logika fuzzy mudah dimengerti, logika fuzzy sangat fleksibel, dan memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Logika fuzzy ini mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Metode fuzzy logic apa saja? Ada 3 metode, yaitu fuzzy Tsukamoto, Sugeno, dan Mamdani. Dari ketiga metode fuzzy ini memiliki mesin inferensi dan diversifikasi yang berbeda. Untuk kelebihan dan kekurangannya untuk metode fuzzy logic, kelebihannya yang pertama, sistem yang membangun dengan logika fuzzy dapat bekerja dengan berbagai jenis input baik yang tidak presisi, distorsi, maupun mengandung informasi yang noisy. Rancangan sistem logika fuzzy ini cukup mudah dan dapat dimengerti. Yang ketiga, logika fuzzy hadir dengan konsep matematika dari teori himpunan dan penalaran cakup sederhana. Yang keempat, dapat memberikan solusi yang sangat efisien untuk masalah kompleks di semua bidang kehidupan karena menyerupai penalaran dan pengambilan keputusan manusia. Yang kelima, logika fuzzy dapat dikodekan menggunakan lebih sedikit data sehingga tidak menempati ruang memori yang besar. Yang keenam, algoritma ini fleksibel dan aturannya dapat dimodifikasi. Untuk kekurangan yang pertama, keakuratan sistem dapat terganggu karena sebagian besar sistem bekerja pada data dan input yang tidak akurat. Yang kedua, tidak ada pendekatan sistematis tunggal atau memecahkan masalah menggunakan logika fuzzy. Akibat banyak solusi muncul untuk masalah tertentu yang bisa menyebabkan kebingungan. Yang ketiga, kelemahan utama dari sistem kontrol adalah bahwa algoritma ini sepenuhnya tergantung pada pengetahuan dan keahlian manusia.
Yang keempat, kita harus memperbarui aturan sistem kontrol logika fuzzy ini secara teratur. Yang kelima, algoritma ini tidak dapat mengendali pembelajaran mesin atau jaringan syaraf. Yang terakhir, algoritma memerlukan banyak pengujian untuk validasi dan verifikasi. Kemudahan dan menerapkan logika fuzzy. Penerapan logika fuzzy tersebar di berbagai bidang, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu medis. Mengontrol tekanan darah saat memberikan anestesi kepada pasien. Digunakan dalam radiologi, diagnostik, dan sistem pendukung diagnosis kanker, prostat, dan diabetes. Yang kedua itu ada sistem transportasi, menangani operasi kereta bawah tanah, terus mengontrol jadwal kereta atau keberangkatan, pengereman dan penghentian kendaraan berdasarkan parameter seperti kecepatan mobil, akselerasi, dan kecepatan roda. Yang ketiga itu ada pertahanan, menemukan dan mengenali target di bawah air, mendukung pengambilan keputusan angkatan laut, menggunakan gambar inframerah thermal untuk pengenalan target, digunakan untuk mengontrol kecepatan hypervelocity. Yang keempat ada industri, mengontrol pabrik pemurnian air, menangani masalah dalam kepuasan, kendala dalam desain struktural, analisis pola untuk jaminan kualitas. Logika fuzzy digunakan untuk menangani pengolahan air limbah lumpur. Yang kelima adalah kontrol angkatan laut, mengemudikan kapal dengan benar, memilih rute optimal untuk terbaik untuk mencapai tujuan. Autopilot didasarkan pada logika fuzzy. Keandalan bawah air otonom dikendalikan menggunakan logika fuzzy. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.